Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 edisi 22 April 2014 bersama saya Media Fitri. Inilah Berita 5 selengkapnya. Bupati Pati Haryanto didampingi Wakil Bupati Budiono Selasa pagi memimpin langsung rapat evaluasi pendapatan asli daerah tahun 2014 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta pimpinan Satuan Kerja perangkat daerah lainnya di ruang Pragola Setda Pati. Pak Sekda, Bapak sekalian, penekanan dari saya kalau pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Pati di triwulan pertama tahun anggaran 2014 dinilai belum maksimal. Meskipun demikian, Bupati Pati Haryanto tidak gusar dengan hasil yang dicapai sementara ini. Bupati Pati Haryanto optimis setelah diadakannya evaluasi pendapatan asli daerah pada triwulan pertama di ruang Pragola Setda Pati ini diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil dapat memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 173 miliar rupiah yang tentunya dapat digunakan untuk pembangunan Kabupaten Pati sesuai dengan yang diprogramkan. Kalau pada triwulan pertama ini memang pendapatan baik kontribusi maupun pajak daerah belum bisa memenuhi target, sehingga pada saat akhir tahun nanti yang kita rencanakan 173 miliar ini terpenuhi, akhirnya bisa membangun Kabupaten Pati yang kita harapkan, yang sudah kita programkan untuk pembangunan di Kabupaten Pati. Ditambahkan Bupati Pati Haryanto kepada para camat, kepala desa atau perangkat desa, pihaknya meminta agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dari 401 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Pati, baru 38 desa dan 1 kecamatan yang lunas pajak daerah. Dengan adanya penghargaan berupa tambahan alokasi anggaran untuk kecamatan maupun desa, mampu memotivasi petugas untuk dapat bekerja secara maksimal di lapangan. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, setelah mendapat protes dari beberapa caleg dan pendukungnya, proses rekapitulasi ulang surat suara Desa Prawoto Sukolilo akhirnya selesai dilakukan KPU pada pukul 4 Selasa pagi. Meskipun terdapat kesalahan rekap hasil perolehan suara, namun kerja keras KPU diapresiasi oleh sejumlah parpol. Proses rekapitulasi ulang surat suara Dapil 5 Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo Pati, akhirnya selesai pada pukul 4 Selasa pagi. Komisioner KPU Pati Supriyanto mengemukakan berdasarkan hasil rekapitulasi dan penghitungan ulang perolehan suara di Dapil 5 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo, pihaknya memang menemukan suara yang dinyatakan tidak sah tapi terdaftar dalam surat suara sah. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor kesalahan human error. Setelah dilakukannya rekapitulasi dan penghitungan ulang, hasilnya semua PPK berhasil memperbaiki dan meralat kesalahan KPPS dan PPS Prawoto. Rekapitulasi dan penghitungan ulang perolehan suara di Dapil 5 merupakan instruksi langsung dari Bawaslu Provinsi. Selain sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, pihaknya juga berterima kasih kepada semua parpol peserta pemilu yang masih bersedia mengirimkan saksinya dalam mengawal rekapitulasi dan penghitungan suara ulang. Seluruh TPS yang ada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo. Jadi memang dari hasil pemeriksaan surat suara yang terdapat di dalam kotak, ada 1-2 yang datanya berubah. Sementara itu, meski berkurang 3 suara, Partai Demokrat tetap memberikan apresiasi atas kinerja KPU dalam penanganan kisruh rekapitulasi suara di Dapil 5, khususnya di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo. Jumlah perolehan suara Partai Demokrat di Desa Prawoto yang semula sebanyak 7.118 suara, kini berkurang menjadi 7.115 suara. Meskipun demikian, Ketua DPC Demokrat mengapresiasi penuh atas kinerja dan kerjasama KPU serta Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu karena sudah berhasil menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Informasi lain menanggapi terjadinya perampasan sepeda motor yang melibatkan oknum debt collector yang mengaku suruhan salah satu lembaga keuangan di Kota Pati yang terjadi di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo mendapat tanggapan dari Polres Pati. Tindakan pemaksaan pengambilan motor bermasalah hanya boleh dilakukan jika didampingi pihak berwajib. Maraknya keluhan masyarakat tentang kinerja penagih hutang atau debt collector yang merampas motor kredit yang menunggak angsuran secara terang-terangan di tengah jalan raya dianggap meresahkan masyarakat. Seperti kejadian penarikan sepeda motor jenis Yamaha Vega R milik salah satu warga Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo yang membuat puluhan warga Senin kemarin menggeruduk kantor Lembaga Keuangan Bidang Pembiayaan Multi PT Adira Finance di Kota Pati direspon pihak berwajib. Kapolres Pati AKBP Baharudin menegaskan debt collector tidak boleh seenaknya merampas sepeda motor di jalan tanpa didampingi pihak berwajib. Penarikan secara rampas di jalan secara hukum oleh debt collector adalah salah. Semua hak eksekusi adalah di tangan hakim. Ya harus ada koordinasi dengan pihak penegak hukum. Yang bisa melaksanakan penegakan hukum itu kan polisi. Itu contohnya DLAJR. DLAJR bisa, tapi pada tempat-tempat tertentu, terminal, jembatan timbang, bila ada kegiatan itu didampingi oleh polisi. Karena yang bisa melakukan kegiatan upaya paksa itu adalah penegak hukum, polisi. Itu. Kapolres juga prihatin dengan tingginya kredit macet sepeda motor yang ada di Kabupaten Pati karena angkanya menduduki peringkat pertama tertinggi di Jawa Tengah. Untuk itu Kapolres berharap masyarakat untuk tidak seenaknya melakukan kredit motor tanpa itikat melunasinya. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Harga komoditas pangan di pasar tradisional Pati terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas pangan di pasar tradisional Pati terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh melimpahnya hasil panen daerah. Melimpahnya hasil panen para petani di wilayah Kabupaten Pati diduga menjadi salah satu penyebab anjloknya harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Pati. Dari pantauan di pasar tradisional Puri Pati Selasa pagi, mayoritas bahan pangan yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah komoditas sayuran hasil pertanian, seperti harga cabai merah dan cabai rawit, yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Cabai hijau dari Rp10.000 turun menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Bawang putih kualitas A dari harga Rp14.000 menjadi Rp12.000. Sedangkan kualitas B dari harga Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Bawang merah dari Rp14.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Selain itu, harga beras pun mengalami penurunan Rp500 per kilogramnya. Wiwi, salah satu pedagang di Pasar Puri, mengatakan penurunan harga rata-rata berkisar Rp2.000 per kilogram. Ya semua itu turun Om, seperti beras, berambang, bawang putih, bawang merah itu turun semua. Cuma telur agak naik, yang semula 13,5 jadi 15. Untuk penurunannya berkisar berapa ribu Bu? Sekitar 2.000-an. Per kilo. Kalau beras ya? 500. Oh gitu. Berbeda halnya dengan sayuran dan beras, harga komoditas telur justru mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya Rp13.500 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp15.000. Kenaikan harga telur tersebut terjadi sejak menjelang perayaan Paskah. Kendati sejumlah komoditas mengalami pasang surut harga, namun stok di pasaran masih mencukupi. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, sejumlah masyarakat di wilayah Ekskarisidenan Pati, sebagian pelajar justru melakukan kegiatan ziarah.
ke makam tokoh perempuan nasional asal Jepara tersebut yang berada di pemakaman Bulu Mantingan, Rembang. Jika selama ini masyarakat atau instansi menggelar peringatan hari kelahiran tokoh emansipasi wanita asal Jepara dengan upacara hingga peragaan busana atau pementasan drama, justru pemandangan berbeda bisa dilihat di Komplek Pemakaman Raden Ajeng Kartini di Bulu Mantingan, Rembang kemarin Senin. Tampak para pengunjung yang sebagian besar para pelajar melaksanakan ziarah kubur ke makam tokoh pergerakan emansipasi wanita asal Jepara tersebut. Muhammad Sahid, juru kunci makam Raden Ajeng Kartini, menuturkan setiap tahun saat peringatan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, dipastikan ramai para pengunjung melakukan ritual berdoa di makam tersebut. Kalau tahun kemarin sama tahun ini, saya kira kok ramai tahun yang dulu. Apa yang menyebabkan untuk tahun ini berkurang, Pak, untuk pengunjungnya, Pak? Karena ini ada pilak itu dari gubernur, jadi saya kira itu kendalanya. Sementara itu, Nur Hidayah, salah satu pengunjung asal Cepu Blora, mengaku dirinya bersama teman dan guru sekolahnya sengaja datang ke Komplek Pemakaman Raden Ajeng Kartini untuk berdoa atau tahlil bersama. Di sekolah tidak ada pelajaran kok pada kesini? Ada, cuman ini kan acara rutin setiap tahun, jadi ya sebagai peringatan sama pahlawan kita nasional era ini, jadi ya kami melaksanakannya setiap tahun. Setiap tahunnya dipastikan ribuan pengunjung mendatangi Komplek Pemakaman Raden Ajeng Kartini di Bulu Mantingan, Rembang. Mereka datang ketika saat peringatan hari kelahiran dan berasal dari Kabupaten Pati, Blora, Kudus, Jepara maupun Rembang sendiri. Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan. Selain itu pemirsa, dalam momentum peringatan hari kelahiran R.A. Kartini, para pengunjung tidak hanya menyerbu Komplek Pemakaman saja. Bahkan objek wisata Wana Wisata Kartini, Mantingan, Rembangan juga ramai diserbu pengunjung. Jika selama ini Wana Wisata Kartini Mantingan, Rembang diserbu pengunjung saat hari libur besar atau hari Minggu, suasana berbeda tampak Senin pagi. Tampak ratusan pengunjung mendatangi objek wisata yang lokasinya berjarak lebih kurang 1 km dari pemakaman Raden Ajeng Kartini. Jika di hari libur para pengunjung didominasi rombongan keluarga, khusus hari tersebut justru banyak terlihat rombongan pelajar beserta para guru mereka. Dalam rangka apa di tempat ini? Memperingati hari Kartini. Sama siapa saja datangnya? Sama guru, sama teman-teman. Biasanya setiap tahun sekali atau pas acara apa saja? Setiap tahun. Nanang Widianto, petugas wahana yang menyediakan kolam renang serta pemandangan alam ini, mengaku tidak menaikkan harga tiket masuk bagi para pengunjung. Untuk harga tiket sendiri gimana, Pak? Apakah mengalami kenaikan atau tetap, Pak? Untuk harga tiket tetap tidak ada kenaikan. Berapa, Pak? 2 tipe tiket, Mas. Tipe tiket terusan kolam renang sama tiket biasa. Kalau tiket biasa itu 4.000, tiket terusan itu 12.000. Pengunjung hanya ditarik tiket masuk sebesar Rp4.000 per orang dan tiket terusan ke arena kolam renang sebesar Rp12.000 per orang. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi mengenai Dahlan Instan akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV.